Pernah lihat aurora? Langit malam tiba-tiba berubah jadi hijau, ungu, atau merah, seolah ada tirai cahaya bergoyang. Indah banget kan? Tapi bayangkan kalau kamu hidup ribuan tahun lalu, tanpa sains modern. Kira-kira apa yang akan kamu pikirkan? Ya, nggak heran kalau banyak bangsa kuno menganggap aurora sebagai tanda dari dewa. Mari kita bahas kisahnya. Buat orang-orang yang tinggal di daerah kutub seperti Norwegia, Islandia, Kanada, atau Siberia, aurora bukan hal asing. Tapi buat bangsa yang jarang melihatnya, kemunculan aurora bisa jadi hal luar biasa dan penuh misteri. Bayangkan langit gelap, tiba-tiba dipenuhi cahaya menari. Ajaib banget! Secara ilmiah, aurora terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari, yang disebut angin surya, bertabrakan dengan atmosfer bumi. Medan magnet bumi mengarahkan partikel-partikel ini ke kutub utara dan selatan. Saat menabrak gas-gas di atmosfer, muncullah cahaya berwarna hijau, merah, atau ungu. Warna-warna ini bergantung pada jenis gas. Oksigen biasanya hijau atau merah, sementara nitrogen bisa menghasilkan ungu atau biru. Karena indah sekaligus misterius, aurora sering dianggap sebagai pesan dari dunia gaib atau tanda dewa. Di mitologi Nordik, aurora dipercaya sebagai cahaya dari perisai para Valkyrie yang membawa jiwa prajurit ke Valhalla. Di Finlandia, aurora disebut revontulet atau api rubah. Konon cahaya muncul dari ekor rubah raksasa yang menyapu salju hingga memercik api ke langit. Di Cina kuno, aurora dianggap sebagai naga langit yang berkelahi, melepaskan cahaya dari mulutnya. Mitos-mitos ini lahir karena aurora sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Jadi penafsiran spiritual lebih mudah diterima pada zamannya. Ketika astronomi berkembang, pemahaman tentang aurora mulai berubah. Abad ke-17, ilmuwan Italia Galileo Galilei menamainya aurora borealis, yang artinya fajar utara. Abad ke-18, ilmuwan Edmund Halley yang terkenal dengan komet Halley menyebut aurora berhubungan dengan magnet bumi. Akhirnya, di abad ke-20, setelah teknologi satelit dan fisika luar angkasa berkembang, barulah sains bisa menjelaskan aurora secara lengkap. Hasil interaksi angin surya dengan medan magnet bumi. Dari mitos hingga sains, aurora membuktikan bagaimana manusia selalu berusaha menjelaskan hal-hal ajaib di langit. Tahu nggak, aurora nggak hanya terjadi di bumi. Planet lain yang punya atmosfer dan medan magnet, seperti Jupiter dan Saturnus, juga punya aurora versi mereka sendiri. Jadi fenomena ini ternyata universal di tata surya kita. Dulu aurora dianggap tanda dewa. Sekarang kita tahu, itu hasil interaksi partikel matahari dan atmosfer bumi. Tapi meski sains bisa menjelaskannya, aurora tetap terasa magis dan mempesona. Menurut kamu, lebih indah mana? Versi mitos atau penjelasan ilmiah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita seru lainnya di Ruang Ilmu.